Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rianto, mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan mempresentasikan tentang ilmu mantik, yaitu bentuk-bentuk kias. Bentuk kias ada 4 macam, tapi di sini saya akan menjelaskan bentuk kias pertama dan bentuk kias kedua. Bentuk kias pertama yaitu kias yang khat ausatnya menjadi mahmul atau predikat pada muqaddimah sugro dan menjadi maudu atau subjek pada muqaddimah kubro. Yang pertama, khat ausat dalam ilmu mantik merujuk pada posisi sebuah konsep dalam kias atau analogi. Sedangkan yang khat ausatnya juga memiliki peran penting dalam membentuk kias dan menentukan hubungan antara muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro dalam penalaran analogi. Sebagai contoh, semua tumbuhan itu tumbuh. Semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Maka kesimpulannya adalah jadi semua tumbuhan membutuhkan makanan. Adapun syarat-syarat penarikan kesimpulan pada kias bentuk pertama adalah sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama ijabah sugro, yaitu adanya ijab atau positif muqaddimah sugro. Yang kedua kuliah kubro, adalah adanya kuliah pada muqaddimah kubro. Dari syarat-syarat di atas, kesimpulan bentuk kias yang pertama adalah muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah, muqaddimah kubro mujabah kuliah. Kesimpulan juga berupa mujabah kuliah. Yang pertama, kuliah mujabah pada muqaddimah sugro, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro. Natijahnya kuliah mujabah. Sebagai contoh, semua mahasiswa berhak mengikuti ujian. Semua yang berhak mengikuti ujian wajib membayar uang SPP. Kesimpulannya adalah semua mahasiswa wajib membayar uang SPP. Yang kedua, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro, kuliah salibah pada muqaddimah kubro. Natijahnya adalah kuliah salibah. Sebagai contoh, semua orang bodoh itu ragu-ragu. Tidaklah orang yang ragu-ragu itu dapat dipercaya. Jadi, tidaklah orang bodoh itu dapat dipercaya. Yang ketiga, juz'iyah mujabah pada muqaddimah sugro, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro. Natijahnya juz'iyah mujabah. Contoh, sebagai prasangka buruk itu berdosa, semua dosa wajib dijauhi. Jadi, sebagian prasangka buruk itu wajib dijauhi. Yang keempat, mujabah juz'iyah pada muqaddimah sugro, kuliah salibah pada muqaddimah kubro. Natijahnya juz'iyah salibah. Contoh, sebagai mahasiswa pemalas, tidak ada satupun pemalas itu mempunyai harapan besar untuk lulus. Maka kesimpulannya adalah sebagian mahasiswa tidak mempunyai harapan untuk lulus. Selanjutnya saya akan sampaikan kias bentuk kedua. Telah disebut di muka bahwa kias kedua ini khat ausatnya harus menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro. Dan kurobnya atau sedang syarat yang harus dipenuhi agar natijahnya syahih ialah muqaddimah kubronya harus kuliah. Sedang kaifnya harus berbeda. Artinya jika dalam muqaddimah sugro mujabah, maka dalam muqaddimah kubro salibah. Dan sebaliknya, kalau sugronya salibah, maka kubronya harus mujabah. Adapun yang dapat mengeluarkan natijah yang sahih dari kias kedua ini adalah ada 4 hal. Yaitu yang pertama, kuliah mujabah pada muqaddimah sugro, kuliah salibah pada muqaddimah kubro. Natijahnya kuliah salibah. Contoh, semua orang kafir kekal di neraka, di dalam neraka. Tidak ada satupun orang mukmin itu kekal di dalam neraka. Kesimpulannya adalah tidak ada satupun orang kafir itu orang mukmin. Yang kedua,
Kuliah salibah pada muqaddimah sugro, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro. Natijahnya adalah kuliah salibah. Sebagai contoh, tidak ada satupun orang sombong disenangi. Setiap orang tawadu disenangi. Kesimpulannya adalah tidak ada satupun orang sombong sama dengan orang tawadu. Yang ketiga, juziah mujabah pada muqaddimah sugro, kuliah salibah pada muqaddimah kubro. Natijah juziah salibah. Contoh, sebagian manusia pelukis, tidak ada satupun petani itu pelukis. Kesimpulannya adalah sebagian manusia bukan petani. Selanjutnya, yang keempat, juziah salibah pada muqaddimah sugro, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro. Natijah juziah salibah. Contoh, sebagai manusia itu ada yang menyebutkan kebaikan negeriku. Semua tanah airku disebutkan kebaikan negeri itu. Jadi sebagai manusia itu tidak cinta tanah air. Selanjutnya di sini saya akan berikan contoh tertulis, yaitu kias bentuk pertama. Ya, kuliah mujabah pada muqaddimah sugro, kuliah mujabah pada muqaddimah kubro. Natijahnya adalah kuliah mujabah. Sebagai contoh, semua manusia berhak mengikuti ujian. Semua yang berhak mengikuti ujian wajib membayar uang SPP. Maka kesimpulannya adalah semua mahasiswa wajib membayar uang SPP. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya sempurnakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.